pagi, nama saya Kristi dan saya kelas 12, berasal dari SMA Kristen Immanuel, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saya merupakan salah satu penerus bangsa sekaligus pejuang bonus demografi di era revolusi industri 4.0. Berbicara mengenai pertumbuhan penduduk, apa yang saudara-saudara pikirkan? Semakin maju dan berkembangnya suatu negara akibat SDM melimpah atau malah sebaliknya nih? Karena populasi yang tidak terkendali sehingga perkembangan negara pun terhambat. Nah, maka dari itu, secara keseluruhan kita mengetahui bahwa dinamika penduduk itu dihitung dari segala macam aspek, mulai dari angka kelahiran, angka kematian, angka mobilitas penduduk, dan bahkan angka bonus demografi dan yang lain. Maka kita bahas kali ini yaitu tentang bonus demografi. Menurut Anda sendiri nih, apakah bonus demografi di Indonesia itu akan menjadi tantangan atau peluang untuk kita semua? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita cari tahu terlebih dahulu definisi dari bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena di mana struktur masyarakat mengalami peningkatan atau kemajuan atau keuntungan di sisi pembangunannya karena jumlah usia produktif lebih besar daripada jumlah usia yang tidak produktif. Mari kita highlight kata pembangunan. Setelah mendengar kata pembangunan, apakah kalian hanya terpikir dengan aspek ekonominya saja? Tentu tidak. Mari kita membahas tentang indeks pembangunan manusia dan 3 faktor lainnya yang mendorong tentang bonus demografi Indonesia. Kita ketahui negara-negara maju di dunia ini banyak sekali, dan salah satunya memanfaatkan bonus demografi demi kemajuan bangsa mereka. Salah satu contohnya itu Jepang. Jepang merupakan salah satu negara maju yang memiliki teknologi yang super canggih. Karena apa sih? Karena penduduk-penduduk sana lebih mengutamakan pekerjaan, pendidikan daripada berkeluarga. Pendidikan merupakan faktor pendorong pertama yang mengutamakan ilmu pengetahuan sebagai bekal di masa depan kita. Kurikulum pun perlu diperhatikan sesuai dengan perkembangan zaman, karena dengan kurikulum inilah kita dapat masuk ke perguruan tinggi. Nah, partisipasi dari masyarakat juga perlu ditingkatkan lagi nih teman-teman. Nah, dengan cara sekolah-sekolah dan pemerintahan dapat memperluas kuota beasiswa dan juga dapat didukung dengan infrastruktur pembangunan. Pemerintah harus mengadiratakan pembangunan di sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke agar pelajar dapat bersekolah dengan baik. Jadi kita sebagai penerus bangsa, apa yang harus kita lakukan? Dengan belajar bersungguh-sungguh dan mengutamakan kekreativitasan dan ilmu pengetahuan sebagai nomor 1. Yang kedua yaitu kesehatan. Kalau kamu mempunyai ilmu pengetahuan yang hebat dan kekreativitasan yang keren, buat apa kalau bisa kamu sakit? Maka dari itu, faktor kesehatan juga perlu didukung nih teman-teman. Yang ketiga adalah kehidupan atau perekonomian. Untuk mencapai kesejahteraan perekonomian, apakah kita hanya mengendalikan pemerintah saja, hanya dengan mengandalkan lapangan pekerjaan yang tersedia dari pemerintah? Tentu tidak. Dari itu, sebagai kaum milenial, kita perlu melakukan adanya perubahan dari dalam diri kita, sebagai menciptakan inovasi dan kekreativitasan dalam diri kita, dan mengadakan pandangan kita dengan menggunakan teknologi seiring perkembangannya zaman. Dengan begitu, kamu bisa menciptakan lapangan pekerja sendiri dengan inovasi-inovasi yang kamu ciptakan, sekaligus kamu bisa menjadi wirausaha sejak dini. Ini merupakan data dari jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur tahun 2018. Jumlah penduduk Indonesia selama beberapa tahun mendatang akan terus meningkat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, pada 2018 lalu jumlah populasi Indonesia mencapai 265 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2024, angka berpotensi meningkat hingga 282 juta, dan sekitar 317 juta jiwa pada tahun 2045. Data BPS 2018, jumlah generasi milenial berusia 20-35 tahun mencapai 24%, setara dengan 63,4 juta dari 179,1 juta jiwa yang merupakan usia produktif dari umur 14-64 tahun. Tidak salah bila pemuda disebut sebagai penentu masa depan Indonesia. Inilah yang disebut dengan bonus demografi. Pada 1 Agustus 2015, Bapak Presiden kita mengatakan kita akan mengambil kesempatan emas karena akan adanya bonus demografi secara besar-besaran di Indonesia pada tahun 2030 sampai 2040. Sebagai kaum milenial, apakah kamu siap untuk menghadapi bonus demografi tersebut? Peluang atau tantangan, semuanya ada di tangan kamu. Siap untuk melakukan perubahan dan Indonesia maju!